Kegagalan golem kecil tidak menghentikan langkah Sitri. Justru dari kehancuran itu lahir gagasan baru. Jika tanah dan batu terlalu kaku, mungkin jawabannya ada pada sesuatu yang hidup. Beberapa minggu berikutnya, laboratorium Sitri dipenuhi bau tajam dari cairan aneh, ramuan pengikat, dan sisa-sisa percobaan. Ia mulai bereksperimen dengan hewan-hewan kecil, tikus, burung, kadal. Semuanya ia gabungkan dengan metode alkimia yang belum pernah dicatat siapapun sebelumnya. Percobaan itu jarang berhasil. Kadang makhluk hasil campurannya mati seketika, kadang berubah menjadi bentuk menjijikan yang hanya bisa bertahan beberapa menit sebelum tubuhnya pecah. Namun perlahan ia menemukan pola. Campuran darah tertentu bisa menyatukan jaringan. Ramuan khusus mampu menahan tubuh agar tidak runtuh. Dari kegagalan demi kegagalan, lahirlah sesuatu yang mendekati keberhasilan. Seekor makhluk kecil dengan tubuh kadal, sayap kelelawar, dan gigi tajam bagaikan serigala. Sitri menatap ciptaannya dengan mata berbinar. Inilah awal dari Chimera. Meski makhluk itu sempat bergerak dan mengeluarkan suara parau, nyawanya hanya bertahan setengah hari sebelum tubuhnya runtuh dan hancur. Rasa puas yang sempat muncul segera digantikan frustrasi. Jika pada awalnya ia masih merasakan iba, kini ia hanya mencatat dingin di buku eksperimen. Empati yang dulu membuatnya berhati-hati, perlahan terkikis oleh obsesi untuk menciptakan sesuatu yang sempurna. Keberhasilan sementara itu justru membuatnya semakin terobsesi. Tubuhnya mungkin lelah, tapi otaknya terus berputar. Jika hewan-hewan kecil bisa ia satukan, maka kemungkinan berikutnya adalah memperbesar skala. Ia mulai bereksperimen dengan binatang buas, anjing hutan, babi liar, bahkan seekor beruang kecil. Hasilnya semakin mendekati stabil, meski wujudnya seringkali grotesk. Ada yang tumbuh dua kepala, ada yang kakinya berlebihan, ada juga yang tubuhnya berputar aneh hingga akhirnya mati kesakitan. Namun di mata Sitri, itu semua hanyalah proses. Ia tidak lagi jijik. Ia hanya menandai mana yang perlu diperbaiki di percobaan berikutnya. Di tengah fase obsesif itu, ia mencari saran dari Cray. Dengan tenang, Cray menjelaskan bahwa kegagalan Sitri bukan semata karena tekniknya, melainkan karena bahan dasarnya. Monster tingkat rendah, sekuat apapun ia coba gabungkan, tidak memiliki sistem internal untuk menyimpan atau mereproduksi mana. Mana yang dimasukkan ke dalam tubuh mereka akan cepat habis, dan begitu itu terjadi, tubuhnya runtuh dengan sendirinya. Berbeda dengan monster langka dan kuat yang memiliki inti khusus, semacam organ untuk menyimpan energi sihir. Mereka bisa bertahan lebih lama, bahkan setelah menerima kerusakan parah. Tetapi, mendapatkan mayat monster semacam itu sangat sulit, dan menyembunyikan tubuhnya akan menimbulkan risiko besar. Cray kemudian dengan nada ringan menyebut alternatif lain. Menurut teori, tubuh manusia jauh lebih unggul dibanding monster manapun. Para hunter yang terbiasa masuk dungeon, juga para bandit yang dulunya mantan hunter, memiliki kapasitas alami untuk menyerap dan mereproduksi mana. Itulah alasan mereka bisa bertahan hidup di lingkungan berbahaya. Cray mengatakannya sekadar penjelasan, tanpa maksud lebih jauh. Namun bagi Sitri, ucapan itu terdengar seperti petunjuk terselubung. Ia menuliskan kesimpulan barunya dengan tangan bergetar. Jika ingin menciptakan Chimera yang mampu bertahan lama, maka bahan terbaik bukan lagi hewan, melainkan manusia. Dan jika manusia yang ia butuhkan adalah hunter atau kriminal dengan tubuh terlatih, hanya ada satu tempat yang bisa memberinya akses pada bahan tersebut. Penjara terbesar dan paling berbahaya di Zebruddia, Grand Jail of South Easteria. Beberapa malam sebelum aksinya, laboratorium Sitri berubah menjadi sarang alkemis gila. Rak-rak penuh dengan botol kaca berisi cairan berwarna aneh. Sementara meja dipenuhi catatan yang ditulis dengan tergesa. Ia menakar dosis demi dosis, menyusun bom asap, bom racun, dan ramuan pembakar, seolah sedang mempersiapkan perang kecil seorang diri. Di sisi meja, beberapa wadah besar berisi cairan pekat bergelembung pelan. Dari dalamnya, makhluk kecil dengan tubuh tidak sempurna bergerak gelisah. Chimera prototip, hasil eksperimen gagal yang hanya bisa hidup sebentar. Sitri tahu mereka tidak akan bertahan lama, tetapi bagi rencananya, beberapa menit sudah lebih dari cukup. Ia juga menyiapkan penawar khusus untuk dirinya sendiri.
Dengan itu, ia bisa berjalan di tengah asap beracun ciptaannya tanpa takut mati bersama korban-korban lain. Semua persiapan itu dilakukan dalam diam, tanpa sepatah kata pun kepada grieving souls. Bagi Sitri, ini bukan sekadar eksperimen lagi, melainkan langkah pertama menuju pencapaian yang lebih besar. Dengan keyakinan penuh, ia berangkat seorang diri menuju Grand Jail of South Hysteria. Sederhananya, bangunan penjara menjulang bagaikan benteng kegelapan. Dindingnya dari batu hitam, tinggi dan kokoh, berdiri seperti peringatan bagi siapa saja yang mencoba menentang hukum Zebruddia. Puluhan penjaga bersenjata dan Night Third Order berbaris di sepanjang gerbang, menatap ke sekeliling dengan penuh kewaspadaan. Sitri berdiri di kejauhan, tubuh kecilnya kontras dengan megahnya bangunan itu. Ia tidak berusaha menyelinap atau mencari celah. Yang ada dalam pikirannya hanyalah menyerang langsung. Baginya, kekacauan adalah pintu terbaik untuk masuk. Tangannya terangkat, sebuah bom racun berwarna hijau pekat dilempar ke udara. Ledakan kecil terdengar, disusul semburan asap tebal yang menyelimuti gerbang. Ksatria yang berjaga langsung terbatuk keras, berusaha menahan napas dan membentuk barisan, namun kepanikan sudah mulai menyebar. Di tengah kabut hijau itu, Sitri membuka wadah kaca dan melepaskan beberapa chimera kecil. Tubuh mereka aneh, kaku, sebagian bahkan belum terbentuk sempurna. Namun begitu mencium udara bebas, makhluk-makhluk itu meraung dengan suara parau, lalu menerjang para ksatria yang masih kebingungan. Pertarungan singkat pecah di gerbang. Pedang dan tombak para ksatria beradu dengan cakar serta gigi monster buatan. Meski hanya makhluk rapuh yang hidupnya tak lebih dari beberapa menit, serangan mereka cukup untuk menunda gerak para penjaga. Ksatria yang terbiasa menghadapi bandit atau monster biasa, kini harus berhadapan dengan sesuatu yang asing, ciptaan alkimia yang tak masuk akal. Sitri menyaksikan dari balik asap dengan tatapan dingin. Kekacauan itu persis seperti yang ia harapkan. Saat seluruh perhatian tertuju pada pintu depan, ia berbalik, melangkah cepat menuju sisi belakang penjara. Lorong-lorong di belakang penjara lebih sepi, dijaga hanya oleh beberapa prajurit biasa. Sitri mengeluarkan botol berisi cairan merah, lalu melemparkannya ke dinding. Ledakan keras disusul retakan panjang, hingga batu hitam itu runtuh dan membuka celah. Ia melangkah masuk, menyusuri jalan yang remang. Bau besi dan darah bercampur di udara, khas penjara yang menyimpan ratusan tahanan. Dari balik jeruji besi, wajah-wajah penuh kebencian menatapnya. Para kriminal kelas berat, bandit yang pernah membuat huru-hara di berbagai kota, hingga mantan pemburu yang kini dipenjara karena pengkhianatan. Sitri berhenti sejenak, mengamati mereka dengan sorot mata yang dingin. Inilah yang selama ini ia cari, bahan percobaan yang jauh lebih sempurna dibanding hewan kecil atau monster lemah. Di hadapan deretan sel, Sitri merasakan satu hal yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Membawa mayat manusia keluar dari penjara akan jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Tubuh manusia terlalu besar, terlalu berat, dan pasti akan memancing perhatian. Namun ada cara lain. Kata-kata Cry kembali terngiang samar. Jangan hanya melihat dari satu sudut pandang. Maka Sitri memutuskan untuk memutar rencana. Alih-alih menyeret mayat, ia akan melepaskan mereka lebih dulu. Begitu para tahanan itu kabur, menyebar, dan kembali ke markas mereka masing-masing, Sitri akan dengan mudah menangkap mereka kembali satu persatu. Dengan begitu, ia akan memiliki stok hidup yang tak terbatas untuk eksperimen gila berikutnya. Tanpa ragu, ia mulai bergerak. Ramuan penghancur ia lemparkan ke dinding dan jeruji. Suara ledakan menggema di lorong sempit. Besi-besi berkarat patah, pintu-pintu sel runtuh. Para tahanan melompat keluar, sebagian masih bingung, sebagian langsung meraung kegirangan. Sitri terus berjalan menghancurkan satu sel demi sel. Jeritan ksatria penjaga bercampur dengan sorak-sorai para kriminal yang kini bebas. Dalam waktu singkat, penjara megah itu berubah menjadi neraka penuh asap, api, dan kebisingan. Sistem keamanan yang kokoh selama puluhan tahun runtuh hanya oleh satu orang dan segelintir ramuan berbahaya. Para tahanan berlari ke segala arah, menyerang penjaga, menyalakan api, hingga saling membunuh sesama mereka. Sitri tidak peduli. Baginya, semua itu hanya bagian dari rencana. Yang terpenting, pintu sudah terbuka.
dan stok eksperimen kini berhamburan keluar. Keesokan harinya, Zebruddia diguncang kabar mengerikan. Penjara nomor 1 dihancurkan dan ratusan kriminal kelas berat kabur. Night Third Order segera dikerahkan untuk menyapu hutan dan perbatasan. Tapi jejak para tahanan sudah menyebar ke segala penjuru. Sementara itu, jauh dari hiruk-pikuk ibu kota, Sitri bergerak sendirian. Ia sudah menandai siapa saja yang layak dijadikan bahan percobaan. Ia mengenal reputasi bandit-bandit itu, tahu di mana sebagian besar dari mereka bersembunyi. Hutan di luar Zebruddia menjadi tujuan berikutnya. Malam demi malam, ia mendatangi markas mereka. Satu persatu, bandit ditangkap hidup-hidup. Ada yang mencoba melawan, ada yang lari, ada yang memohon. Semuanya berakhir sama, terikat dalam rantai alkimia, dibawa menuju laboratorium rahasia. Sitri kini memiliki apa yang ia butuhkan. Manusia hidup, bahan sempurna untuk melanjutkan eksperimen. Dari balik laboratoriumnya, suara jeritan menggema setiap malam. Kimera yang dulunya hanya sebatas campuran hewan kecil, kini berkembang menjadi percobaan berskala manusia. Darah, daging, dan jiwa manusia menjadi bahan baku ciptaan berikutnya. Empati yang tersisa di hatinya telah hilang sepenuhnya. Yang ada hanyalah obsesi dingin, keyakinan bahwa ia sedang melangkah menuju sesuatu yang melampaui batas manusia biasa. Sitri tidak lagi melihat tahanan itu sebagai manusia. Mereka hanyalah bahan mentah, seperti batu, besi, atau tanah, untuk membangun karya terbesarnya. Dan semua itu berawal dari satu malam, ketika seorang anak alkemis menyerang penjara terbesar di Zebruddia seorang diri. Beberapa hari setelah insiden penjara, kabar tentang Sitri menyebar ke seluruh penjuru Zebruddia. Ia dituduh sebagai dalang pelarian besar yang mengguncang negara, meski tidak ada bukti langsung yang menegaskan keterlibatannya. Bagi masyarakat, semua jejak tetap mengarah padanya. Satu-satunya yang masih percaya pada ketidakbersalahannya hanyalah rekan-rekannya di Grieving Souls. Cray berusaha keras menggunakan koneksi dan pengaruhnya di ibu kota untuk membela Sitri. Ia menggerakkan setiap relasi, menanam keraguan, bahkan menghadapi tekanan dari para pejabat tinggi. Namun, semua itu hanya mampu menggores sedikit celah dalam keyakinan publik. Tuduhan tetap menempel, dan Orde Ketiga terus memburu para tahanan yang kabur sambil mencari bukti fisik dari pelaku sesungguhnya. Keputusan dewan akhirnya turun. Sitri resmi dicap sebagai worst of the worst sekaligus mad scientist. Levelnya dijatuhkan secara permanen ke level 3, dan ia diusir dari Zebruddia. Lebih dari itu, ia dilarang seumur hidup memasuki sekolah alkemis atau institusi resmi manapun. Hanya satu alasan kepalanya tidak digantung di depan umum. Cray. Seluruh dunia tahu betapa berharganya sang pemburu tak terkalahkan, dianggap sebagai aset terbesar umat manusia. Menghukum mati Sitri sama saja memulai perang terbuka dengan hunter terkuat di dunia. Demi menenangkan Cray, penguasa Zebruddia memilih pengasingan sebagai kompromi. Di balik hukuman berat itu, Sitri tidak runtuh. Ia sempat datang menemui Cray dengan hati yang hancur, menyesali kesalahan yang ia lakukan. Namun, air mata itu tidak bertahan lama. Ia bersumpah pada dirinya sendiri untuk belajar dari kegagalan, bertekad menjadi lebih baik. Perubahan itu terasa jelas, dari seorang gadis yang tampak rapuh, kini ia berdiri sebagai seorang alkemis sejati. Baginya, semua ini tidak sia-sia. Ia tersenyum ketika berkata bahwa ia telah memperoleh bahan luar biasa. Yang ia maksud bukan ramuan atau artefak langka, melainkan manusia, para bandit, dan kriminal yang berhasil ia tangkap kembali setelah kabur dari penjara. Di matanya, tubuh mereka adalah bahan penelitian sempurna, makhluk dengan kapasitas mana lebih tinggi daripada monster biasa. Saat itu, Cray hanya melihat tekad yang tak tergoyahkan pada Sitri. Namun, tanpa ia sadari, Sitri perlahan menapaki jalan yang semakin dingin dan berbahaya. Jalan seorang alkemis yang lebih mementingkan obsesi daripada reputasi atau kemanusiaan. Beberapa minggu setelah insiden penjara, Sitri kembali mendatangi Cray. Usianya baru menginjak 17, namun langkahnya ringan, seolah membawa kebanggaan yang tak tertahankan. Wajahnya memerah karena antusiasme, senyumnya nyaris lugu. Berbeda jauh dari reputasi kelam yang kini melekat padanya.
Di belakang tubuh mungil itu berdiri sesuatu yang hampir membuat Cry kehilangan kendali atas perutnya. Makhluk setinggi lebih dari 2 meter itu berdiri dengan napas berat. Dadanya naik turun seirama dengan bunyi serak yang tidak alami. Rangka humanoidnya dipenuhi otot membengkak yang tersusun tidak wajar, seolah-olah daging itu dipaksa menempel pada tempat yang salah. Potongan-potongan tubuh manusia tersambung dengan jahitan kasar. Sebagian masih tertutup lembaran koran yang ditempel seadanya, seperti penutup aib yang tidak berhasil disembunyikan. Hanya secarik kain tipis menyerupai celana dalam dan sebuah kantong kertas di kepala yang menutupi bentuk aslinya. Dari lubang-lubang kecil di kantong itu, sinar aneh mata makhluk tersebut mengintip keluar, berkedip dengan kehidupan yang tidak seharusnya ada. Cry hampir muntah. Ia telah melihat banyak hal mengerikan selama hidupnya, namun tidak ada yang seabsurd ini. Makhluk itu berdiri seperti boneka gagal, namun pada saat bersamaan memancarkan aura kekuatan brutal. Jika Sitri dengan penuh percaya diri menyebutnya calon anggota baru Grieving Souls, Cry akan lebih memilih pensiun di saat itu juga. Sitri memperkenalkan hasil karyanya dengan nama Kiliam. Suaranya ceria, matanya berbinar. Di tengah keganjilan yang menjijikkan, ia berbicara seolah-olah sedang memperlihatkan sebuah karya seni. Baginya, eksperimen itu adalah pencapaian, sebuah bentuk keberhasilan setelah kegagalan demi kegagalan yang ia jalani. Namun di balik senyum itu, terselip kegelisahan. Sitri menyadari makhluk ciptaannya jauh dari sempurna. Semua teori yang ia kuasai, semua ramuan, semua kombinasi bahan telah ia coba. Tetapi hasilnya tetap grotesk, rapuh, dan tidak stabil. Ia merasa telah sampai di jalan buntu. Dengan malu-malu, ia menunduk dan meminta saran kepada Cry. Bagi Cry, permintaan itu adalah jebakan. Ia tahu Sitri sudah diusir dari Zebrudia. Gelarnya diturunkan secara permanen ke level 3. Dan seluruh aksesnya ke akademi maupun laboratorium resmi ditutup selamanya. Ia juga tahu bahwa Sitri tidak memiliki tempat untuk kembali selain obsesi gilanya. Jika dibiarkan, eksperimen semacam ini hanya akan menjerumuskan lebih dalam. Karena itu, Cry memberi saran seadanya, asal-asalan sekadar untuk menjauhkan Sitri dari jalur yang ia tempuh. Ia menyarankan agar Sitri mencoba bekerja dengan peneliti lain di luar lingkungan mereka. Maksudnya sederhana, agar ada orang lain yang bisa menegur, mengingatkan apa yang benar dan apa yang salah, dan pada akhirnya menghentikan kegilaan penggunaan manusia sebagai bahan percobaan. Namun Sitri mendengarnya dengan pemahaman yang berbeda. Kata di luar baginya bukan berarti laboratorium atau kelompok akademis independen. Yang ia dengar adalah dunia di luar hukum negara, organisasi-organisasi kriminal yang tak terikat aturan, tempat di mana penelitian bisa dilakukan tanpa batas. Dan di balik senyumnya yang bersemangat, kesalahpahaman itu mulai berakar. Tumbuh menjadi keyakinan bahwa Cry justru telah memberikan restu bagi langkah selanjutnya. Sejak hari itu, jalan hidup Sitri benar-benar berubah. Saran asal-asalan dari Cry ia tangkap sebagai tanda serius. Bagi Sitri, itu berarti dirinya harus mencari kelompok lain di luar Zebrudia, tempat ia bisa bebas meneliti tanpa terikat aturan negara. Itulah cikal bakal cerita, di mana di kemudian hari Sitri akhirnya bergabung dengan banyak organisasi kriminal. Salah satunya adalah kelompok peneliti jenius yang dipimpin oleh Sage Agung Noctus Nuclear, organisasi yang dikenal dengan nama Tower Akasha. Mulai dari sini, kisah Sitri dan pertemuannya dengan Noctus Nuclear tidak akan kami jelaskan detailnya. Kalian bisa menontonnya sendiri di anime. Tapi yang jelas, setelah mendengar saran salah paham dari Cry, Sitri pun masuk ke kelompok itu. Dari sana, ia mencuri semua informasi penting. Penelitian sihir, penelitian alkimia, hingga berbagai pengetahuan terlarang yang bahkan tidak pernah dicatat di Akademi Zebrudia. Selama lebih dari 3 tahun, dari usia 17 sampai 20 tahun, Sitri menelan habis semua ilmu yang ia temukan. Dan akhirnya, ia berhasil menyempurnakan karya terbesarnya. Dari gabungan manusia, monster, dan alkimia, lahirlah homunculus sempurna. Makhluk itu dikenal dengan nama Kill Kill. Nah, itulah semua isi potongan cerita lengkap. Dari jurnal perkembangan Sitri, mulai dari sebelum 15 tahun, sampai dengan Sitri berhasil menciptakan makhluk homunculus sempurna. Dari cerita ini akhirnya kita bisa tahu bahwa
orang yang telah memberi restu kepada Sitri atau merubah Sitri menjadi seorang ilmuwan gila. Dia adalah Cray Andre. Tidak heran, Sitri seringkali menggunakan tubuh dari teman-temannya untuk jadi bahan eksperimen. Karena faktanya, moral kompas dari Sitri sudah hilang. Dia tidak peduli apapun, pokoknya setiap ada kesempatan, dia pasti akan melakukan eksperimen gila.